Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman dari kelas BPL. Kami dari kelompok D. Di sini pokok bahasan kami adalah digital entrepreneurship dengan anggota yang pertama saya Miftahul Ulum, yang kedua Joanna Prima Basaria, yang ketiga adalah Reski Ayu Sukmawati. Oke, next. Nah, untuk introduction sendiri, kewirausahaan digital merupakan pemanfaatan teknologi digital atau model bisnis digital untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan peluang kewirausahaan. Komponen utama kewirausahaan digital adalah bagaimana teknologi digital dan proses digitalisasi mengubah cara wirausahawan menciptakan sumber nilai dan kekayaan baru. Sebenarnya kewirausahaan digital ini eh, hampir sama dengan kewirausahaan sebelum-sebelumnya, namun di sini adalah adanya pembaruan dalam bentuk dan juga cara seorang wirausaha itu membentuk wirausahanya. Nah, ini bisnis-bisnis tersebut dibentuk kembali dengan fitur-fitur baru seperti layanan cloud, augmented reality, virtual reality, kecerdasan buatan atau AI, dan blockchain yang sebagai beberapa teknologi yang membentuk dunia kita yang semakin maju. Next. Nah, wirausahawan digital harus sigap menanggapi tuntutan inovasi produk yang berkelanjutan, memberikan layanan lebih, meningkatkan pengalaman layanan konsumen, dan membentuk pemasaran omnichannel menjadi standar baru untuk berbisnis di era digital. Nah, seiring berkembangnya zaman, meningkatnya teknologi, maka permintaan dari konsumen juga akan berubah. Nah, di sini wirausahawan harus sigap untuk menanggapi permintaan-permintaan tersebut dan juga menciptakan sebuah inovasi di mana wirausaha tersebut tidak lagi menggunakan cara-cara kuno, tapi menggunakan cara-cara terbaru dengan memanfaatkan teknologi yang sudah berkembang sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan pasar. Memang ada beberapa konsekuensi yang harus dihadapi pengusaha saat ini untuk menangani digitalisasi. Namun saat ini pengusaha perlu menyadari bahwa usaha mereka tidak hanya akan terganggu oleh pesaing saja, maksudnya di dalam wirausaha digital ya, tetapi sangat mungkin oleh interaksi antara konsumen dan konsumen lain atau dengan produk-produk dari maksudnya produk-produk yang serupa. Sekarang kan sudah berkembang sudah berkembang sosial media yang sangat banyak dari YouTube, WA, TikTok yang sekarang baru berkembang ini TikTok, IG dan juga yang lainnya. Jadi apabila wirausahawan tidak dapat memanfaatkan hal tersebut, maka bukan tidak mungkin usahanya akan mundur. Apalagi sekarang konsumen itu tidak hanya dapat terpengaruh oleh pesaingnya saja, tetapi konsumen tersebut juga dapat terpengaruh oleh konsumen-konsumen lainnya, maksudnya sesama konsumen. Sesama konsumen itu juga dapat mempengaruhi penjualan produk mereka melewati IG dan lain sebagainya. Jadi seorang wirausaha harus dapat memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baiklah, berikutnya akan saya jelaskan secara intersectionally, di mana menurut Allen, pada tahun 2019 di bukunya Digital Entrepreneurship terdapat 5 jenis, yaitu community-based business, content-based business, promotion-based business, online store, dan matchmaking business. Apa sih community-based business itu? Dia adalah bentuk wirausaha untuk menyediakan konten dalam digital dan spesifik.
Konten yang dimaksud dalam bentuk artikel, berita, video, dan panduan atau sebagainya. Kendala utamanya dalam tipe bisnis ini yaitu menentukan topik yang tepat dan melakukan secara konsisten. Berikutnya ada community-based business, di mana wirausaha tipe ini menyediakan forum diskusi dan konten spesifik yang melibatkan penggunanya. Contoh, Clubhouse yang sekarang lagi booming, Instagram, Twitter, dan LinkedIn. Berikutnya ada online store. Tentu saja kita semua tahu apa itu online store, yaitu platform untuk bertemunya jasa penjualan dan mempromosikan barang dagangannya. Produk yang dijual dalam bentuk barang dan jasa. Melalui platform toko online, Anda dapat lebih mudah mendapatkan data pelanggan yang berbentuk behavioral, sehingga dapat melakukan cross-selling dan upselling dan berlangganan. Berikutnya adalah matchmaking business. Matchmaking business adalah platform yang menawarkan jasa untuk mencari jasa atau individu tertentu. Platform ini akan menentukan kedua belah pihak yang saling memerlukan. Contohnya, murid dengan guru les dan atau konsumen dengan supirnya. Yang terakhir adalah promotion business. Sebuah bisnis yang digunakan untuk menarik pelanggan yang sudah ada. Bisnis ini menarik pelanggan baru untuk menggunakan jasanya. Promotion business akan menawarkan promosi bagi penggunanya. Contohnya seperti SEO, pay channel, dan ad network. Bisnis ini dilakukan secara digital, di mana pengoperasiannya dilakukan secara virtual atau mungkin untuk mendapatkan berbagai macam masalah dan tantangan. Tantangan yang dialami para wirausaha digital, terutama bagi mereka yang bergerak di bidang barang digital dan pembajakan. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah tantangan dalam digital entrepreneurship. Salah satunya adalah pembajakan. Hal ini terutama dialami oleh perusahaan yang melakukan penyediaan barang dan layanan digital. Suatu studi menunjukkan bahwa tingkat pembajakan terhadap perangkat lunak atau software mencapai angka 35% di seluruh dunia dan menimbulkan kerugian sebesar 34 miliar US dollar. Begitu pula dengan nilai pembajakan musik ilegal diperkirakan sebesar 4,6 miliar US dollar dengan sebanyak 1,5 juta unit. Hal itu didorong oleh adanya persepsi di kalangan konsumen atau pelanggan yang menganggap bahwa nilai barang digital adalah berbeda dengan nilai barang fisik atau nyata. Masih banyak ditemui pengguna internet yang mengunduh atau mendownload barang maupun layanan digital secara ilegal tanpa memperdulikan adanya izin yang diberikan oleh artis atau pemilik hak cipta. Selain itu, komitmen juga menjadi tantangan tersendiri bagi seorang wirausahawan digital. Baik para karyawannya maupun bahkan pengusaha itu sendiri mungkin merasa bahwa mereka hanya mencoba-coba dan tidak benar-benar serius dalam mengoperasikan perusahaannya. Komitmen dalam digital entrepreneurship mungkin akan lebih sulit untuk dikembangkan daripada komitmen dalam perusahaan yang nyata di mana terdapat kehadiran dan interaksi secara fisik antara para pekerja dan konsumen ataupun pelanggan. Baiklah, sekian tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan atau saran mohon segera bisa disampaikan. Terima kasih dari kami. Sekian. Selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.